Minal madhi. Sebelum masuki pelajaran yang baru, saya ingin menanyakan pelajaran yang kemarin. Jadi, kemarin-kemarinnya, nggak hanya kemarin baru banget, pekan kemarin, tapi kemarin dari awal kita belajar. Jadi di pelajaran semester 3 kita akan membahas jilid 2 Durusul Lughah, bab 1 sampai bab berapa, Bu? Ada yang tahu? Sampai bab 10 gitu ya. Nah, dulu waktu kita awal belajar di semester 3 ini kita bahas secara globalnya dari pelajaran 1 sampai pelajaran ke-10. Tapi nggak apa-apa, kita 1 sampai 3 dulu saja ya. Mungkin untuk mengingat yang kelasnya Sezarifah kemarin banyak liburnya, Pak ya. Untuk Bu Dina dan Bu Aprilia ya sebagai meroja juga kan. Ini penting karena ini penting. Kemudian dari pelajaran 1 kita pasti membahas yang namanya harfu nasbin. Harfu nasbin apa yang kita bahas? Ada yang tahu? Harfu nasbin apa yang kita bahas? Inna. Jadi yang dibahas di pelajaran pertama itu inna dan apa, Bu? Naam. Jadi ada inna, ada la'alla. Sahih. Inna dan la'alla. Apa perbedaan dari segi makna? Pasti perbedaannya dari segi makna, Bu ya. Maknanya apa, Bu? Kalau inna? Sesungguhnya. Kalau la'alla? Semoga. Naam, semoga. Sebenarnya maknanya banyak ya, tapi nggak apa-apa kita artikan di pelajaran ini, pelajaran 3, itu hanya semoga saja. Ya, hanya semoga. Walaupun nanti kita kalau ketemu makna yang lain, ya kita bahas nanti insya Allah. Nah, inna dan la'ala kaidahnya apa, Bu? Sama ya, kaidahnya sama ya. Yan, yan sibul lismah wa yarfa'ul khobar. Apa artinya? Yan sibul lismah wa yarfa'ul khobar. Memansubkan isem dan marofakkan yang namanya khobar. Nah, di sini ada dua macam kalimat ya. Jadi ada yang mau sebelumnya mubtada'nya ismun dohir dan ada yang mubtada'nya domir. Nah, kalau ismun dohir seperti biasa mansubnya itu kelihatan sekali. Misalkan al-kitabu jadidun. Kalau ditambahkan inna gimana, Bu? Innal kitaba jadidun. Misalkan al-masjidu wasi'un. Menjadi apa, Bu? Innal masjida wasi'un. Nah, ini mansubnya benar-benar kelihatan. Kelihatan apa, Bu? Diakhiri dengan fathah. Tapi kalau sebaliknya, kalau domir, nah domir ini mansubnya nggak kelihatan. Misalkan ana talibun, berarti kalau tambahkan inah, ana menjadi apa, Bu? Ini tolibun. Ini talibun ya. Perubahannya apa? Perubahannya dari domir munfasil berubah menjadi domir apa, Bu? Mutakalim. Mutasil. Iya, dia domir mutakalim, semuanya domir mutakalim, ana domir mutakalim, ya sukun juga domir mutakalim, namanya yaul mutakalim. Ya. Jadi perubahannya apa, Bu? Dari domir munfasil menjadi apa? Domir mutasil. Jadi karakternya itu sama seperti yang kita bahas di semester 2 kemarin, Bu ya. Kolami, kitabi, kita buka, kita bukum, ya kan? Semester 2 kemarin kayak gitu kan, Bu? Nah, sama. Kalau ketemu inna, karakternya sama. Kalau anta menjadi apa, Bu? Na,
Innaka. Innaka. Sahih. Kalau hum menjadi apa, Bu? Innahum. Sama ya kalau hum. Kalau antuna jadinya apa? Innakunna. Inna kunna. Masya Allah. Ahsantun jami'an. Jadi perubahannya apa? Domir munfasil menjadi domir mutasil. Mutasil. muttasil. Apa artinya munfasil, Bu? Munfasil itu apa? Itu Domir yang terpisah dari Nah, domir yang terpisah dari kata yang lainnya. Jadi dia berdiri sendiri intinya, Bu ya. Kalau domir muttasil apa artinya? sambung. Nah, domir yang bersambung atau yang bergabung dengan kata yang lain. Kemudian di pelajaran pertama juga ada pelajaran apa, Bu? Ada zu, ada zatu, pertanyaan a dan am, ya. Apa jawabannya kalau ada pertanyaan a dan am? Amuhadisun anta amudarisun. Nah, jawabannya apa, Bu? Boleh Ana jawab. mudarisun. Jadi tidak ada huruf naam dan lanya. Jadi langsung memilih jawaban. Gitu, Bu ya. Kalau hamzatul istifham a ketemu am, maka jawabannya harus langsung apa, Bu? Memilih. Kemudian ada zu. Zu itu mempunyai apa, Bu? Perubahan-perubahan ya. Kalau yang kita pelajari dia mempunyai perubahan-perubahan. Zu mempunyai kata mu'anas yaitu apa, Bu? Datu. Datu. Naam. Datu. Zu mempunyai kata jamak. Jamaknya apa? Zawu. Sahih. Zawu. Jadi at-tullabu zawu apa, Bu? Zawu kulukin. Kalau jadi mu'anas jamak. Jadi apa? Zawu mu'anasnya apa? Zawatu. Atau libatu zawatu kulukin. Kemudian kita juga membahas di pelajaran pertama tentang golin. Apa artinya golin, Bu? mahal. Mahal. Kenapa kok tiba-tiba dia ini majrur? Bukan majrur ini, Bu ya. Aslinya apa, Bu? Kata apa ini aslinya? Kata aslinya apa? Sebelum jadi golin. Ada yang tahu? Goliyun. Ya, aslinya adalah goliyun. Kenapa kok bisa dihilangkan? Ya-nya kenapa bisa hilang? Untuk memudahkan pengucapan, ya. Jadi, ya-nya hilang, otomatis tanwinnya harus tetap ada. Nah, berarti kalau yang hilang, tanwinnya ada di mana, Bu? Ada di huruf lam. Lamnya ini harokatnya apa? Kasroh. Kalau kasroh ditambah tanwin menjadi kasroh tanwin. Jadi bukan karena golin itu selalu majrur, enggak. Tapi memang perubahan karena ya-nya itu mahdhuf atau hilang. Nah, dia dimunculkan kembali ketika menjadi mu'annas. Nah, ya-nya dimunculkan kembali menjadi apa, Bu? Goliatun. Berarti di sini kita hanya membahas kalau golin itu untuk kata benda yang muzakkar. Kalau yang goliatun untuk kata benda yang muannas. Gitu ya. Kemudian yang terakhir di pelajaran pertama ada apa, Bu? Tentang mi'ah. Mi'ah dan alfun ya, bila alfun. Apa kaidahnya, Bu? Jadi adat mi'ah dan alaf. Apa kaidahnya? Ada yang masih ingat? Apa kaidah di dalamnya? Ba'da mufrad dia isim setelahnya menjadi majrur. Naam. Jadi intinya adalah susunannya menjadi mudhof dan mudhofun ilaih tanpa dijadikan jamak,
tanpa cocokkan atau disesuaikan mudzakkar muannas, karena bilangan atau adat ini mi'ah dan alaf itu hanya mempunyai satu bentuk saja, gitu Bu ya. Jadi hanya mempunyai satu bentuk saja, nggak ada mi'ung, nggak ada alfatu, nggak ada ya. Jadi alfun ya alfun, mi'atun ya mi'atun, nggak ada bentuk yang lainnya. Berarti kalau kita misalkan 1000 bolpen, apa bahasa Arabnya, Bu? 1000 bolpen. Alfu Amin. Kolamin, ya. Tidak perlu dijamakkan. Alfu kolamin. Bukan aklamin ya, tapi kolamin. Amin. Berarti kalau 100 sekolah. Apa bahasa Arabnya, Bu? 100 sekolah. Ya, Mi'ah madrasatin. atau madrasatin. Mi'atu madrasatin. Baik, ahsantun. Kalau 100 meja, jadinya apa? Mi'atu maktabin. Nah, mi'atu maktabin. Ahsantun. Baik, ahsantun. Kembali ke pelajaran 2. Ini hanya 2 materi saja ya di pelajaran 2 ini. Apa saja, Bu? Oh, jadi kita membahas, sebenarnya sudah membahas kata kerja ya, yaitu di kata kerja laisa. Apa artinya laisa? Gampang sekali. Laisa artinya apa? Bukan. 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 Nah, dia kaidahnya apa, Bu? Kaidahnya kebalikannya dari apa? Inna. Kebalikan dari inna. Apa? Apa itu berarti? Yarfa'ul isma. Yarfa'ul isma, sahih. Wa yansibul khobar. Dia itu memarfukan ism dan memansubkan khobar. Nobar. Akan tetapi khobar yang dibahas di pelajaran 2 itu tidak kelihatan mansub. Kenapa demikian, Bu? Tidak kelihatan mansub. Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu? Kenapa tidak kelihatan mansub? Gak ada yang tahu? Budinan, Bu Aprilia? Lupa. Misalkan laisal kitabu bijadidin. Kenapa nggak kelihatan mansub? Karena Khobar penegasan untuk laisa. kata negatif ya Ustaz. Bukan. Bukan masalah negatif positif. Ya laisa pasti negatif kalimatnya. Nama juga bukan. Ya kan? Pasti negatif. Gak ada yang positif. Nah, bukan Karena itu. ada tambahan Ada huruf ba, jadi tambahan Karena huruf. bertaukid itu. Nah, jadi memang dia huruf fungsinya untuk taukid ya. Untuk penegasan negatifannya ya, negatif. Kalau itu kalimat penegasan negatif. Nah, sahih. Di surat, ada yang tahu di surat apa namanya? At-Tin. Ada yang tahu? Ayat terakhir di surat At-Tin apa? Alaihissalam bihakamil hakimin. Nah, itu ada laisa kan, Bu? Nah, ada bi-nya juga kan? Iya. Itu contohnya di Al-Quran. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, jadi penegasan itu kalau dalam tafsir litaubih ya, alaisa. Jadi pertanyaan untuk taubih oleh orang-orang kafir atau ditankir untuk eh, mengingkari oleh kaum kafir, kaum musyrik. Kalau bahwasanya mereka mengingkari Allah itu maha apa, Bu? Adil. Hakim, bijaksana ya, bijaksana. Baik. Selanjutnya, jadi yang dibahas khobar laisa ini kebanyakan memang didahului bi, ya kan? Khobarnya didahului bi sehingga maksudnya nggak kelihatan itu kalau berupa kata sifat. Ada juga
kebanyakan juga keterangan tempat. Lastu min Jakarta. Misalkan seperti itu. Jadi min di sini adalah keterangan tempat. Sehingga kalau kita simpulkan tidak ada apa Bu? Tidak ada khobar yang kelihatan mansub. Yang kelihatan Bu ya, yang kelihatan mansub tidak ada sama sekali. Terus selanjutnya. Jadi Leisa itu kalau di sini kata kerja pasti harus bergantungan atau harus diiringi dengan domir. Nah, masih hafal nggak Bu? Perubahan Leisa. Maksudnya dari perubahan lugawi ya, secara lugawi kalau ilmu sharaf, syarif, tasrifan, lugawian. Nah, dari Laisa. Ada yang bisa menjawab? Laisa, Laisa, Laisu. Coba teruskan. Laisat, Laisat, Laista, lasna, Laisata, Lasna. Kemudian lasta, lastum, lasti, Lastuma, Lastum, Lasti, lastuma, Lastuma, Lastunna. Kemudian lastu, lasti, Lastu, Lasna. Lasna. Nah, Lastu, Lasna. Masya Allah. Jadi ini adalah perubahan dari Laisa. Ini juga persiapan untuk di pelajaran 4 nanti, Bu. Karena pelajaran 4 ini kita akan membahas kata kerja. Nanti pastinya jadi PR ya. Perubahan dari kata kerja yang ditentukan sama pengajarnya nanti. Siap, Bu ya? Gak apa-apa kan, Bu? Merojaah lagi. Baik. Selanjutnya, selain Laisa, kita membahas yang namanya apa, Bu? Takdimu, jawazu takdimi khobari inna alas miha. Apa artinya itu? Jawazu. Apa? Jawazu takdimi khobari inna alas miha. Apa artinya, Bu? Ada yang tahu? Setelah ini ada keterangan tempat atau kepemilikan khobar walaupun mendahului isim. Enggak, arti dari judul ini dulu. Diperbolehkan Mendahului khobar inna didahulukan atau dimajukan ya, dimajukan khobaru inna dari apa? Dari itemnya, gitu Bu ya. Nah, di sini biasanya apa tadi Bu Dinar atau Bu April tadi? Bu Dinar ya? Apa Bu tadi Bu penjelasannya? setelah ini ada keterangan tempat atau kepemilikan. Nah, syaratnya Bu ya. Nah, syaratnya. Jadi ada syaratnya pastinya. Nggak serta-merta kita harus mendahulukan khobar. Nah, gitu. Gitu Bu ya. Nah, untuk kemarin dibahas nggak Bu? Syarat khobarnya di yang selain sama kelas saya. Bu Muti itu Bu siapa? Bu Mutahara bukan? Bu Muti. Iya, Ustaz. Oh, nah. Apa Bu? Kemarin ada dijelaskan belum Bu? Masalah syarat khobar itu didahulukan. Sudah di kelasnya Bu Muti atau Bu Ummu Sofia atau Ummu Yahya? Sudah dijelaskan belum Bu? Sudah, Ustaz. Ada huruf jar yang diikuti domir. Terus ada lagi? Satu lagi zorof. Zorof. Nah, jadi syaratnya dua itu ya. Intinya adalah keterangan. Kalau itu dari segi kaidah, kalau dari segi makna itu keterangan tempat atau keterangan kepemilikan. Nah, saya lengkapi Bu ya. Kalau tadi adalah keterangan dijelaskan secara kaidah saja. Kalau secara makna itu adalah keterangan tempat atau apa Bu? Keterangan kepemilikan. Jadi misalkan apa? Li salah satu ikhwatin. Berarti kalau tambahkan inna menjadi innali salah salah satu ya. Karena dia isem inna. Dia harus mansub innali. Khobaru innanya di li. Gitu kan. Ini adalah keterangan kepemilikan. Gitu ya.
Innali salasata apa Bu? Innali salasata ikhwatin. Jadi kalau ada inna menjadi salasata. Jadi jangan dilupakan apa isim innanya harus mansub. Misalkan sesungguhnya di dalam masjid ada Muhammad. Berarti apa Bu bahasa Arabnya? Inna fil. Masjidi Muhammadan. Nah, Muhammadan atau Muhammadun? Muhammadan. Inna fil masjidi Muhammadan atau Muhammadun? Muhammad. Gimana Bu? Muhammadan atau Muhammadan? Muhammadan. 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 Sorry. Baik, alhamdulillah. Kemudian di pelajaran 3 itu banyak sekali. Kita nggak bisa nyebutin satu-satu. Yang penting-penting aja Bu ya. Jadi ada lakinna itu termasuk ke inna dan na'ala. Itu harfu nasbin juga Bu ya. Lakinna. Dan ka'ana ya. Lakinna dan ka'ana. Udah belum ka'ana? Udah ya. Kemudian di pelajaran 3 juga ada ismu tafdil. Nah ini yang paling penting. Ismu tafdil. Apa artinya ismu tafdil Bu? Isim ini melebihkan Atau Lebihkan. Ya, yang melebihkan. Apa artinya melebihkan? Artinya perbandingan. Nah, comparing ya namanya, compare. Jadi dia mempunyai dua bentuk, as-suratul ula wa suratul tsaniyah. Nah, apa bentuk yang pertama? Artinya apa Bu bentuk yang pertama? Lebih melebihkan. Ah, lebih ya, artinya lebih ya. Apa susunannya kalau artinya lebih? Ismu tafdil ketemu apa? Huruf jar. Ketemu min. In. Oh iya, sebelum itu ismu tafdil ini polanya apa, Bu? Ismu tafdil polanya apa? Af'alu. Hah? Polanya af'alu. af'alu. Apakah ini berlaku untuk mudzakkar dan muannats? Kata sifat yang mudzakkar muannats berlaku nggak Bu untuk muannats? Ya, Berlaku. Ya, jawabannya berlaku. Sahih. Nah, jadi misalkan Muhammad lebih tinggi dari Yasir. Nah, bahasa Arabnya apa, Bu? Muhammad Muhammadun Atwalu Atwalu. min Yasirin. Nah, berarti kalau yang mu'annas misalkan Fatimah lebih kecil dari Aisyah. Apa bahasa Arabnya? Lebih kecil. Fatimah lebih kecil. Asgharu Min min Aisyah. Aisyah apa? Aisyah tuh tati Aisyata. ta mamnu minas saraf harus fathah ya. Majrurnya diganti fathah. Jadi Fatimah tuh asgoru min Aisyata. Jadi di sini pakai asgoru bukan asgoro tuh gak ada Bu ya. Asgoro tuh gak ada. Jadi berlaku. Intinya berlaku. Kemudian kalau surah Ats-Tsaniyah itu artinya apa Bu? Surah Ats-Tsaniyah. Surah Ats-Tsaniyah. Halo. Surah. Tulisannya gimana Ustaz? Bentuk yang keduanya apa Bu? Ismu tafdil artinya apa? Kalau tadi kan artinya lebih. Kalau yang kedua apa? Bu Dinar atau Bu Amelia? Mungkin bisa Paling. menjawab. Paling. Paling. Sahih. Artinya paling. Ya. Apa susunannya? Apa susunannya? Kalau tadi kan af'alu ditambah min. Kalau sekarang af'alu ditambah Rofi. mudhafun
Ada ketiga. ilaihi. Gitu Bu ya. Jadi dua bentuk ini harus dihafalkan susunannya. Jadi af'alu dan mudhafun ilaihi. Jadi setelah af'alu itu harus ismun majrur atau dia itu mudhafun ilaihi ya. Majrurnya itu karena mudhafun ilaihi. Contohnya apa Bu? Misalkan Muhammad murid yang paling tinggi di kelas. Apa bahasa Arabnya Bu? Muhammad murid Muhammad yang paling tinggi di talibin fil fasli. Mm-mm. Muhammadun atwalu talibin fil fasli, ya kan? Atwalu talibin. Jadi setelah ismu tafdil itu adalah mudhafun ilai, yang mana artinya menjadi paling, gitu ya. Bukan lebih lagi, tapi paling. Baik. Kemudian setelah ismu tafdil kita belajar angka-angka. Kalau angka-angka ini penjelasannya lebih panjang, kita skip dulu. Insya Allah besok saja ya. Besok kita merojah angka-angka. Kemudian selain itu adalah apa Bu? Udah itu aja lah. Sampai situ dulu ismu tafdil. Karena ini sesuatu yang paling penting. Jadi besok insya Allah kita merujai angka-angka. Mau angka yang biasa, belasan, al-adat al-murakabah, sama al-adat at-tartibi. 1 sampai, pertama sampai ke 10. Baik, langsung saja kita ke materi baru. Silakan dibuka halaman berapa Bu? Pelajaran keempat. Ada yang tahu halaman berapa? 62. Halo? 62, Ustaz. 50. 50. Baik. Iftahna fi safatil khamsin. Fi safatil khamsin. Buka halaman 50. Ad-darsu ar-rabi'. Mada sanadrus fi hadad darsi? Apa yang akan kita pelajari di pelajaran keempat? Ada 3 hal. Ya, mungkin di hari ini, pertemuan hari ini, kita bahas kaidah dulu Bu ya. Jadi ada kesempatan untuk menghafal kosakata pelajaran keempat. Jadi di Meroja Labik ya, yang udah pernah menghafal. Kalau Bu Dina dan Bu Aprilia silakan dihafal. Jadi dikumpulkan kalau bisa maksimal hari Ahad Bu ya, maksimal hari Ahad untuk apa? Menghafal kosakata pelajaran keempat. Seperti biasa mungkin sama ya. Caranya yaitu voice note dengan japri Bu ya. Jadi dikumpulkan secara pribadi saja. Jadi nggak di kelas, di grup kelas, tapi di pribadi. Sama kan Bu kalau di Ustazah? Gitu juga Bu ya? Biasanya pakai Google, apa namanya, Google Ada Classroom. Oh, Google Meet ya? Iya, Google Classroom. Oh ya Google ya ya. Pakai Google apa namanya? Google Classroom. PR itu buat PR. Google Classroom. Google apa Bu namanya? Google Classroom. Classroom. Oh, Google Class ya, Masya Allah. Ya kita pakai cara klasik aja Bu ya, nggak ke cara modern. Karena di cara klasik itu lebih leluasa untuk mengoreksi. Kalau di Google Classroom kayaknya susah untuk mengoreksi, itu susah. Yang saya tahu Bu ya, walau alam kalau ada yang mau bicara. Jadi misalkan ada PR tulis, dikoreksi langsung dari WA, dari centang, ada yang salah, ya kan? Kalau di Google Classroom gimana Bu cara ngoreksinya? Nah, dikirim ulang ya di Google apa di kelas Google Classnya ya, dikirim ulang ya? Biasanya ada apa, nilai dan catatan dari ustazahnya, Ustaz. Iya, Oh, komentar. gitu. Ada di Bisa Di sini. komentarnya ya. Iya, 6 step. Tapi bisa langsung spesifik itu nggak Bu? Kesalahannya Ya, biasanya kalau ada yang atau salah, nyari mandiri? diberitahu biasanya salahnya di mana, Ustaz. Oh. Tapi kalau di kesalahan tahu, tapi kebenarannya pembenar apa perbaikannya tahu nggak Bu? Perbaikan. Jadi tahu kasih tahu kesalahannya, perbaikannya dikasih tahu juga nggak Bu? Eh, Biasanya iya, Ustaz. Jadi salahnya di sini harusnya apa seperti itu.
Oh. Baik. Tapi nggak apa-apa Bu ya, kita berhijrah ke klasik lagi, karena saya nggak terlalu mahir dalam kelas Google Classroom. Tidak Gimana Bu? Ya, Gak apa Tidak ya. Ustaz. Jadi tinggal foto, kumpulin. Memang sih di Google Classroom ada pengingatnya. Ini ada PR ini. Ada ya kan Bu notifikasinya? Iya, ada Ada, Ustaz. ada. Tapi ya harus manual kalau di WA ya. Ya, Taib. Jadi mungkin PR-nya cukup di WA saja lewat jaringan pribadi itu pribadi saja. Gitu Bu ya. Lebih simpel tapi eh, cara klasik Bu ya. Simpel cara klasik. Ya nggak apa-apa. Baik. Nah, terus salah satu mabahis. Nah, jadi kita akan membahas eh, pelajaran ya, 3 kaidah ya. Baik. Yang pertama adalah isnadul fi'lil madhi ila dhamairi. Silakan diharakati dulu yang belum. Kalau mungkin yang di Ustazah Rifah udah ya. Isnadul fi'lil madhi ila dhamairi. Isnadul fi'lil madhi ila dhamairi. Kemudian yang kedua, ma'an nafiyatu. Ma'an nafiyatu. Kemudian li'anna. 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 Baik. Kita bahas secara globalnya dulu. Isnadul fi'lil madhi ila dhamair. Apa artinya, Bu? Secara judulnya dulu aja ya. Ada yang tahu artinya apa? Isnadul fi'lil madhi ila dhamairi. menyandarkan fi'il madhi ke domir. Domir-domir. Ke dalam domir. Jadi domir yang kita pelajari ada berapa, Bu? Ayo, hitung. Hitung. 14 ya. Nah, 14. Tapi yang di buku ini ada berapa? Yang dijelaskan di pelajaran keempat ada 10 saja ya. Tapi tetap yang wajib kita hafal nanti ada 14 domir pastinya. Cuman yang dipraktekkan di dalam kitab atau di dalam buku ini hanya ada berapa, Bu? Hanya 10. 10. Kemudian ma'an nafiyah. Apa artinya ma'an nafiyah? Huruf yang menafikan. Menafikan. Ma yang artinya yang artinya tidak. Nah, sebelum-sebelumnya ma yang kita pelajari artinya apa, Bu? Sebelum di Apa? pelajaran ini. Artinya Apakah? apa ya? Artinya apa? Nah, itu berarti namanya apa, Bu? Al-istifham. Jadi kata Kata tanya. tanya. Kalau sekarang an-nafiyah. An-nafiyah itu artinya tidak atau bukan. Gitu, Bu ya. Inti. Ya, artinya tidak. Kemudian yang ketiga itu ada li'anna. Apa artinya li'anna? Li'anna karena. Nah, Ya. Karena, sahih. Li'anna artinya adalah karena. Dia termasuk saudaranya Laisa atau saudaranya Inna, Bu? Li'anna. Ayo, yang mana? Li'anna. Saudaranya Laisa atau saudaranya Li'anna? Anna kayaknya. Ayo, Bu Aprilia mau menjawab? Aisyah. Ya, salah. Jawabannya adalah saudaranya Inna. Saudara Inna. Bukan Laisa ya. Kalau Laisa kan yarfa'ul isma. Tapi kalau Inna yansibul Yansibul isma. Berarti yang belum hadir satu orang, Bu ya. Siapa, Bu ya? Kira-kira yang belum hadir. Bu Reno. Ada yang tahu? Bu Mutahharus siapa? Ibu Ii. Bu Ii yang belum hadir. Bu I ya. Ada yang tahu kabarnya di mana?
Kurang tahu Ustaz. Contoh ya, saya. Semoga besok mengabarkan. Nanti soal saja. Ya, lanjut. Kita ke jadi Liana itu adalah saudaranya Inna ya. Dia sama-sama yang sibulisma bayar faul khobar. Artinya apa Bu Liana? Karena Karena sahih. Baik, kita bahas kaidah yang pertama secara rinci. Isnadul fi'lil madhi ila domair. Ini harokatnya sama kayak tadi Bu ya. Silakan diharokati. Isnadul fi'lil madhi ila domairi. Baik. Ini nggak dibahas maknanya dulu Bu ya. Ternyata fi'il madhi itu dibahas maknanya setelah ketemu fi'il mudhari'. Gitu Bu ya. Setelah ketemu fi'il mudhari'. Tapi nggak apa-apa, kita bahas di sini saja. Jadi fi'il madhi itu artinya apa, Bu? Kata kerja yang menunjukkan waktu apa? Lampau. Lampau. Masa lampau. Ahsan. Nah, jadi di sini kata kerja yang mana selalu membutuhkan waktu, tapi waktunya adalah masa lampau. Gitu, Bu ya. Itu kata kerja. Kalau dalam bahasa Inggris, apa Bu? Past tense. Ya. Past Nah, cuman past tense di dalam bahasa Inggris itu macam-macam kan, Bu? Past continuous tense atau past perfect tense. Atau ya, gimana ya? Oh ya macam-macam. Saya lupa kaidahnya. Ya kan, Bu? Nah, tapi kalau di dalam bahasa Arab simpel. Cuman fi'il madhi udah, ya kan? Sama seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga gitu kan, Bu ya? Nggak ada malah. Kata kerja ya bentuknya gitu-gitu aja. Predikat ya gitu-gitu aja. Makan, minum, belajar, ya kan membantu atau pokoknya kata kerja ya itu aja bentuknya, nggak ada yang lain kan Bu. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ya kata kerja mempunyai 3 bentuk nanti ya. Nanti ada fi'il madhi, mudhari' dan amr. Nah, baik. Sekarang kita langsung ke isnadnya langsung. Domir apa saja yang bisa yang memang bergabung dengan kata kerja madhi ya semuanya ya. Semua domir bisa bergabung dengan kata kerja madhi atau bisa digunakan domir semuanya bisa digunakan dalam kata kerja madhi. Kita menggunakan semua domir kok kebalik. Kata kerja ini bisa menggunakan semua domir karena nanti di semester 4 kita akan belajar fi'il amr yang mana tidak semua domir bisa bergabung dengan kata kerja amr. Kalau di sini madhi semuanya bisa. Jadi di sini ada huwa kataba. Nah, ini kataba ya. Artinya apa Bu kataba? Menulis. Nah, menulis. Sahih. Huma kataba. Huma kataba. Hum katabu. Nah, ini adalah kita kategorikan yaitu goib mudakar gitu Bu ya. Kita kategorikan apa Bu? Goib mudakar. Kita kasih kategori biar lebih jelas. Goib yang mudakar. Karena goib itu ada yang mudakar, ada yang mu'annas. Nah, di sini ada nanti yang ditandai hijau kita bahas terakhir ya. Ada hiya katabat, huma katabata, hunna katabna. Nah, di sini dikategorikan apa Bu? Goib mu'annas. Gitu ya. Nah, untuk yang di tengah itu semuanya apa Bu? Mukhatab. Mukhatab. Apa artinya mukhatab? Kalau goib kan orangnya digibahin. Yang ketiga. Orang yang tidak ada gitu Bu ya. Orang nggak ada. Kalau mukhatab apa Bu berarti? Lawan bicara. Lawan bicara. Kalau goib berarti kalau kita kategorikan secara angka orang ke pertama, kedua, atau ketiga. Orang ketiga. Nah, kalau mukhatab orang ke Kedua. orang kedua, sahih. Anta katabta antum ma katabtum ma antum katabtum. Berarti di sini kategori mukhatab apa Bu? Mudzakkar. Sahih. Kemudian kalau yang
bawahnya. Anti katabati, antuma katabtuma, antuna katabatunna. Berarti apa, Bu? Muannas. Atau mu'annas. Muannas. Mu'annas. Nah, mukhotob, Muannas. mu'annas. Sahih. Nah, untuk ini kategori yang terakhir, ana, nahnu, katabtu, katabna, ini memang beda sendiri. Dia hanya dikategorikan mutakalim saja ya. Karena tidak ada perbedaan di antara apa, Bu? Di antara mudzakkar muannas tidak ada perbedaan sama sekali. Ana tolibun, ana tolibatun, tergantung siapa yang mengatakan gitu, Bu ya. Jadi semuanya sama untuk mudzakkar dan muannasnya. Bisa dipahami di sini? Nahnu tulabun atau nahnu talibatun, tergantung siapa yang mengatakan. Di sini disebut orang yang keberapa? Pertama. Pertama. Sampai sini bisa dipahami? Nah, ini berarti dijadikan PR langsung ya, dihafalkan jangan tanpa domir munfasilnya, tanpa domir munfasil. Huwa huma hum tuh nggak usah dikasih. Huwa katabta huma kataba hum katabu, nggak usah. Langsung saja kataba katabu, kataba katabu, katabat katabata katabna, katabta katabtuma katabtum, katabti katabtuma katabtunna, katabtu katabna. Bisa, Bu? Bisa ya? Coba Bisa. kita baca sama-sama dulu ya. Naqra jamatan. Karir wa ba'di. Karir na ba'di. Kataba kataba katabu. Ayo. Kataba. Kataba, katabu. Katabat katabata katabna. Ayo. Katabat, Katabat, Katabata katabtuma katabatum. Ayo. Katabati katabtuma katabatunna. Ayo. Katabati, katabatuma, katabatuna. Kemudian katabna. Ayo. Katabatu, katabana. Baik, ahsantun jami'an qiraah jamilatun jiddan. Terus. Di sini domirnya sudah paham semua ya. Berarti kataba dia menulis. Kataba mereka berdua menulis. Katabu berarti apa, Bu? Mereka laki-laki ya. Menulis, telah menulis dan seterusnya. Jadi semuanya membutuhkan domir masing-masing. Nah, di sini yang ditandai hijau itu apa? Nah, kita bahas di sini ya. Yang ditandai hijau itu adalah fa'ilnya. Nah, nanti kita akan belajar mungkin di pelajaran ke-5 dan 6 itu sudah membahas fa'il dan maf'ul gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Sebagai muqaddimah kita bahas di sini dulu. Jadi bukan domir, fa'il. Nah, yang namanya kata kerja itu membutuhkan fa'il itu udah pasti ya. Membutuhkan fa'il itu sudah pasti. Tapi kalau membutuhkan maf'ulun bihi itu tidak pasti. Ada yang butuh, ada yang tidak. Bisa dipahami di sini, Bu? Apa itu artinya fa'il? Subjek. Kalau maf'ulun bihi apa artinya? Objek. Objek. Jadi tidak semua kata kerja membutuhkan objek. Tapi semua kata kerja membutuhkan apa, Bu? Subjek. Gitu ya. Paham tuh Najamian? Nah, kalau di sini sebenarnya fa'il ada banyak jenis ya. Tapi yang kita bahas di pelajaran ini ada 3 jenis fa'il. Yang pertama adalah ismun dohir. Nanti di pelajaran ini semua fa'il adalah ismun dohir. Nah, seperti apa? Kataba Muhammadun. Misalkan dakhala Yasirun. Nah, mana fa'ilnya? Yasir. Ya. Kharaja Khalidun. Mana fa'ilnya, Bu? Khalidun. Jadi ismun dohir ini benar-benar ada fa'ilnya. Kelihatan di situ. Ya, dohir muncul. Kemudian ada juga fa'il yang berupa domir. Nah, kalau kita kategorikan dalam kategori ini berarti hanya ada 2 ya. Fa'il. Tapi fa'il itu dibagi menjadi 2. Domir itu dibagi menjadi 2.
muttasilin. Domir barizun sama domirun mustatirun. Nah, berarti kalau dijumlah semuanya ada 3 jenis. Ya. Pertama apa, Bu? Ismun dohir. Yang kedua, domirun barizun. Nah, di sini kita akan melihat domirun barizun diwarnai hijau. Hmm. Apa artinya domirun barizun, Bu? Barizun. Ada yang tahu? Domirun barizun? Nah, yang udah lama. Ya, sama Ustazah, ayo. Gimana? Bu Reno atau mu Sofia? Atau mu Yahya? Atau Bu Mutahara? Bisa menjawab? Masih itu, Ustaz. Ada lupa. Domirun barizun artinya domir yang muncul, yang nampak, yang kelihatan. Domirnya kelihatan, Bu ya. Iya. Nah, cuman berupa apa? Failnya kelihatan tapi berupa domir gitu, Mas. Kalau yang ismun dohir, failnya kelihatan bener-bener ada orangnya gitu kan. Failnya bener-bener ada. Tapi kalau yang domirun barizun, failnya ada tapi berupa domir yang kelihatan. Domir yang kelihatan di sini dicontohkan alif. Alif ini namanya aliful itsnain. Gitu, Bu ya. Kita belum menemukan di pelajaran ini sebenarnya. Di hiwarnya tuh nggak ada yang pakai aliful itsnain. Mungkin di yang lain di akhir semester kalau nggak salah. Kemudian yang kedua, juga yang kedua itu pakai wawul jamaah. Ya, ini namanya apa, Bu? Waw apa? Wawul jamaah. Nanti saya tulis ya, biar nanti biar terbiasa dengan istilah wawul jamaah. Karena nanti hampir semua yang kita pelajari, mau yang kemarin, yang mau yang akan datang, itu pasti ada istilah wawul jamaah lagi gitu ya. Wawul jamaah. Jadi di sini namanya apa, Bu? Wawul jamaah. Jadi kalau ditanya, kata Bu, mana fa'ilnya? Ada wawul jamaah, Ustaz. Nah, fa'ilnya adalah wawul jamaah. Atau wawu saja boleh. Atau wawu saja boleh. Al-waw. Fa'ilnya al-waw. Al-waw di situ maksudnya adalah wawul jamaah. Kemudian di kata bata sama tadi aliful isnen. Nah, itu nggak usah kita tulis karena nggak dibahas di pelajaran ini. Kemudian hijau yang keberapa ini? 4 ya. Kata benar. Dilihat kata benar. Ada nun nih. Namanya nun apa, Bu? Ada yang tahu? Niswa ya, Ustaz? Naam, nunun niswah. Baik. Jadi di sini dinamakan nun niswah. Berarti kalau ditanya kata benar mana failnya? Pada nun niswa. Nun saja atau nunun niswah. Kata beta. Ini hijau yang kedua. Nah, ini kalau yang yang pakai huruf tak, yang di hijaunya di huruf tak, kita disimpulkan jadi satu kategori, Bu ya. Kita simpulkan jadi satu kategori, yaitu apa, Bu? Atta mutaharikah. Apa maksudnya mutaharikah? Nah, di ilmu tajwid juga ada yang berharokat. Maksudnya berharokat ya. Dalam bahasa Arab, dari kata taharraka ya taharraku, itu artinya apa, Bu? Atta mutaharikah. Taharruk fa'inat fil harokati barokatun. Ada yang pernah dengar ini? Bu Mutahara sering dengar kayaknya. Anaknya digontor. Tahu. Kelas berapa, Bu? Sekarang, Bu? 3, Ustaz. Kelas 3 ya? Masya Allah. Jadi Pak Kiai saya selalu bilang, taharruk fa inna fil harokati barokatan. Apa artinya? Ada yang tahu? Lihat pergerakan, ada keberkahan. Taharuk itu apa? Bergeraklah. Bergerak. Sesungguhnya dalam pergerakan itu ada keberkahan. Ya, jadi bergerak.
Nah, kenapa dinamakan huruf yang berharokat? Nah, maksudnya apa? Harokat. Nah, berarti dia itu bisa apa ya? Menggerakkan dari rongga mulut atau lidah. Mulut kayak. Dia menggerakkan mulut. Misalkan harokat fathah. Fathahnya dia mulutnya terbuka. Gitu ya. Namanya juga fathah, fathah yaftahu. Gitu kan. Mulutnya terbuka. Pernah diajar nggak Bu di tajwid? Ada yang pernah ikut belajar tahsin? Entah di Talaki atau yang program yang lain? Ada Ustaz. Belum ya? Ya, nah, Ustaz. Diajarin nggak Bu? Fathah itu maksudnya buka mulut. Iya, nah, Ustaz. Nah, fathah yaftahu ya. Jadi saling sinkron antara bahasa Arab dan ilmu tajwid. Kemudian kalau kasrah silu. Iya, ini saya belum tahu ya. Kenapa kok bisa meringis? Intinya dia pergerakannya memanjangkan bibir samping, meringis. Gitu kan? Meringis. Tapi yang domma ya dommu, artinya apa, Bu? Domma ya dommu, domma. Memonyongkan bibir. Apa, Bu? Domma ya dommu? Nggak ada yang tahu. Berkumpul ya, mengepung kalau dalam bahasa perang. Domma ya dom itu mengepung. Tapi di sini maksudnya adalah bibirnya itu maju. Jadi mengepung antara atas dan bawah. Berkumpul. Gimana tuh, Bu? Jadi harus maju. Bibirnya harus maju. Memonyongkan Kalau dalam bahasa Monyong. Indonesianya apa, Bu? Mencucu Monyong ya. itu bahasa apa, Bu? Monyong. memonyongkan bibir. Kenapa mencucu? Mencucu. Bahasa Jawa semua itu, Bu. Monyong, mencucu. Ya, lanjut. Jadi itu yang dinamakan harokat. Nah, Ustaz, kok harokat sukun gimana? Sukun itu sebenarnya bukan harokat ya. Dia masuk ke kategori yang lain. Itu namanya as-sakinah. Sakinah itu sukun. Ya, sukun itu dia tenang artinya kan. Nah, artinya berarti kalau dalam gerakan bibir ya udah bibirnya tidak bergerak sama sekali. Jadi ini kesalahan kita, kebanyakan kita ya membaca ikhfa yang sebelumnya domah ketemu ikhfa itu sebenarnya tidak boleh melanjutkan monyongnya, Bu, ketika dengung. Misalkan ku itu kan monyong dulu kan, Bu, kata ku, huruf ku, huruf kaf, monyong dulu. Kemudian ketika sukun itu harus menetap seperti semula bibir pada umumnya. Jadi tidak monyong, tidak meringis. Ya, menetap biasa. Jadi kembali. Nah, diajari nggak, Bu, di tahsin? Ya, bukan irja ya, Ustaz. Ya, irja, namanya irja, sahih. Dia kembali ke mulut seperti semula. Makanya di sini disebutkan sukun itu ya menetap bibirnya kembali ke semula. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Bisa dipahami di sini ya. Pentum dan jami'an. Paham, nak. Insyaallah. Ya, jadi semua tak yang ada di sini katab tu sampai katab tu itu filenya apa, Bu? Taharika. Di sini kan ada tak sukun. Nah, tak sukun kan tidak termasuk mutaharikah kan, Bu? Tak sukun itu ya tak sendiri. Itu namanya bukan fa'il, tak sukun di situ. Namanya adalah alamatut ta'nis. Dia sebagai tanda mu'annas saja. Jadi tidak ada fa'il di situ. Nanti kita bahas. Yang nggak ada tanda itu gimana saat fa'ilnya? Nanti kita bahas. Nah, jadi katab sampai katab tu itu adalah apa, Bu? Fa'ilnya tak mutaharika. Kalau apa, Bu? Namanya na al-fa'ilin atau na al-mutakalimin. Terserah yang mau jawab apa. Namanya al-fa'ilin. Kita pakai al-fa'ilin aja ya. Namanya na al-fa'ilin. Nah, Ustaz, yang ini, yang tidak ditandai hijau gimana? Ada dua domir kan, Bu?
ada dua domir, huwa sama hiya. Apa Iya. ini berarti fa'ilnya? Yaitu yang kita sebut terakhir ada domirul barizun, lawan katanya domirul barizun apa Bu? Domirun mustatirun. Mustatirun. Nah, jadi kalau nggak ada domirun barizun di sini berarti ada fa'il yang namanya domirun mustatirun. Apa artinya mustatirun? Tersembunyi. Domir yang bersembunyi, ya. Jadi tidak kelihatan huruf apapun kan setelah kata kerja kata ba. Nah, kalau yang lain kan setelah ba ada alif, ada waw, ada ta, ada nun, ya kan Bu? Nah, tapi kalau di sini nggak ada huruf sama sekali kecuali tak sukun. Tak sukun itu bukan fa'il, tapi apa Bu? Alamatut ta'nis. Taknis. Apa artinya alamatut ta'nis? Ya, untuk Tanda menandakan mu'annas. Jadi tanda kalau yang melakukan pekerjaan itu adalah yang perempuan atau wanita. Barakallahu fikunna. Sampai sini ada pertanyaan tentang fi'il madhi? Kalau nggak ada kita ke ma'an nafiyah. Nah, ini sekaligus dua kaidah saja langsung ya, karena ma'an nafiyah sedikit pembahasannya. Sama li'ana juga sedikit. Ma'an nafiyah, silakan diharokati. Harfun yunfa. Harfun yunfa bihil fi'lul madi. Silakan diharokati. Harfun yunfa bihil fi'lul madi. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas di pelajaran ketiga ya, tentang al-istifham al-manfi. Ya kan, Bu? Bu Dina dan Bu siapa? Aprilia. Yes. Jadi alaisa kadalik. Nah, tapi di sini dirinci lagi ya. Nah, kita fokus ke kata kerjanya di sini. Apa artinya harfun yunfa bil fi'lul madhi? Jadi ma di sini adalah harfun untuk menafikan kata kerja madhi. Menafikan atau meniadakan atau menjadikan kalimatnya negatif. Gitu Bu ya. Kalimatnya negatif. Jadi di sini ada kalimat ada habta ilal madarosati. Apa artinya Bu? Apakah kamu Apakah kamu pergi ke Sekolah. sekolah? La madahabtu. Tidak, saya tidak pergi. Ini pertanyaannya masih positif ya, tapi nanti kalau sudah masuk ke tamarin, itu nanti ada pertanyaan yang negatif. Jadi apa Bu? Kalau ada habta ilal madarosati, kalau jadikan negatif gimana Bu? Ini kan ditambah pertanyaan ma, positif ya. ditambah Ditambahkan amadhahabta ilal madarasati, berarti kalau pinginnya saya pergi, berarti jawabannya harus apa, Bu? bala, Bala. Tapi kalau di sini jawabannya saya tidak pergi, berarti apa, Bu? naam. Mm-mm. Na'am madhabtu. Jadi beda ya. Jawaban dari pertanyaan positif sama jawaban dari pertanyaan negatif berbeda. Beda di awal saja sebenarnya. Antara la, sam atau bala dan naam dan naam ya. Kalau positif kan naam sama la. Tapi kalau pertanyaannya negatif itu ada dua juga, naam dan bala. Naam atau bala. Jadi nggak ada la. La-nya diganti dengan apa Bu? Bala. Kemudian di sini ada kalimat yang lain. Oh, kita baca sama-sama dulu. Naqra jamatan karirna ba'di adhabta ilal madarasati. Ayo, adhabta. Azhab ilal madrasah. Kemudian la madhabtu. Ayo, la. Madhab Mm-mm. Kemudian al yauma syai'an. Ayo, kita baca. Al yauma. Masya Allah, nih kelaparan. Apa artinya Bu? Al yauma ma'akal syai'an. Hari ini saya belum makan. Saya tidak makan. saya tidak makan apapun. Walaupun cuman sesuap nasi ya belum makan. Walaupun cuma jajanan belum makan, cemilan nggak ada.
Terus selanjutnya kata li'anna. Apa artinya li'anna? Karena Benar. Karena di sini aslinya li ditambah ana, alam harfu jar, ana harfu nasbin. Tapi yang dianggap yang yakmal atau yang bekerja di sini, yang berpengaruh di sini bukan linya, tapi ananya yang berpengaruh. Karena kaidah li ana wabu yansibul lisma wa yarfa'ul khobar. Gitu ya. Di sini dicontohkan roja'atul labu li annal mudarrisa maridun. Apa artinya, Bu? Roja'atul labu li annal mudarrisa maridun. Para para pelajar itu kembali para siswa Kembali, kembali karena Pak Guru sedang sedang sakit. sakit. Nah, di sini ada contoh yang lain. Roja'tu li annani maridun. Apa artinya? Saya pulang karena saya sakit. Karena saya sakit. Nah, baik. Naqra jamatan. Karirna ba'di. Roja'atul labu li annal mudarrisa maridun. Ayo. Roja'at. Roja'atul Kemudian roja'tu li annani maridun. Ayo. Roja'tu. Roja'tu li'annani maridun. Saya telah pulang li annani maridun. Karena saya sakit. Baik. Di sini yang kita bahas dari li'anna. Nah, li'anna mempunyai isem li'anna mana, Bu? Isem li'anna. Yang kalimat pertama dulu, yang kanan. Isem li'anna yang mana? Isem li'anna, Bu. Al-mudarisa. Ini adalah isemnya. Jadi dia kelihatan mansub kan, Bu? Iya. Kelihatan mansub. Isem li'anna. Berarti khobarnya mana, Bu? Maridun. Nah, kalau sedangkan kalimat yang kedua yang sebelah kiri, roja'tu li'annani maridun. Isem li'annanya mana, Bu? Ana. Nah, mana kata ana? Nggak ada kata ana. Ini Adanya yaul mutakalim. Mana kata ana? Nggak ada di sini. Ya, isemnya di yaul mutakalim. Khobarul li'annanya mana? Kata maridun. Nah, ini khobar ya, khobar. Baik, barakallahu fikum jami'an. Mungkin kita cukupkan dulu materi kita pada malam hari ini. Masya Allah, ini jam 9 lebih, Bu, ya. Ini kalau dulu kemarin, kita tutup dulu. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ini Ustaz. Insya Allah nggak ada ya. Ini yang kemarin udah mau ujian, membosankan nggak, Bu? Insya Allah nggak bosan, Bu, ya. Tidak, Udah Ustaz. mau ujian malah ngulang dari pelajaran 4. Nggak apa-apa, Bu, ya. Alhamdulillah. Ini kan juga sebenarnya ada kelas yang lain. Ternyata Ibu milih kelas ini, ya udah. Karena kemarin saya tawarkan juga kelasnya satu hari itu. Nah, itu ada sore dan dia langsung ujian juga, mau ujian juga. Tapi katanya pengen ngulang dulu, Bu, ya.